Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang-terang seperti saat ini. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Aziz selaku MC salat sunat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Viladawatul malam ini ingin menyampaikan beberapa hal informasi sebagai berikut. Yang bertindak sebagai petugas Ramadan malam hari ini, hari Kamis 28 Maret 2024, penceramah tarawih Bapak Ustadz Kiai Haji Ali Rashidin MA. Tema ceramah agar amal tidak menjadi sia-sia. Imam dan Bilal tarawih Ustadz Darwan Hashim dan Bilal saudara Haki. Jadwal tadarus malam hari ini Majelis Taklim RT 2 RW 19 dan Majelis Taklim RT 2 RW 11. Kami mohon agar para warga Majelis Taklim RT 2 RW 19 dan RT 2 RW 11 turut berpartisipasi pada tadarus malam hari ini. Hasil terongkong tarawih malam ke-17 tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp709.000. Hasil penerimaan proposal Ramadan 1445 Hijriah sebagai berikut. RT 1 RW 19 4.250.000, RT 2 RW 19 14.700.000, RT 3 RW 19 4.350.000, RT 4 RW 19 3.150.000, RT 5 RW 19 5.350.000, RT 6 RW 19 3.250.000, RT 7 RW 19 5.950.000, RT 8 RW 19 6.500.000, RT 9 RW 19 4.660.000, RT 10 RW 19 4.930.000, RT 11 RW 19 7 juta, RT 1 RW 11 4 juta, dan RT 4 RW 11 700.000. Total pemasukan keseluruhan Rp94.351.100. Total pengeluaran keseluruhan Rp70.459.500. Total saldo Ramadan 1445 Hijriah update hari ini adalah Rp23.891.600. Selanjutnya kami informasikan yang akan bertindak sebagai petugas untuk esok hari Jumat 29 Maret 2024. Imam salat subuh Ustadz Farhan Tamim, khutbah subuh Ustadz Insinyur HM Lukman, penceramah tarawih Ustadz Muhammad Yusuf Syah MA, Imam dan Bilal tarawih Ustadz Hashim dan Bapak Hasan. Petugas MC Saudara Yoga, penyaji takjil Ramadan Majelis Taklim RT 2 RW 19 dan Majelis Taklim RT 2 RW 11. Himbauan untuk pengisi pengadaan dana lewat proposal ke masing-masing Majelis Taklim RT untuk segera menyampaikan hasil dari proposalnya, dikarenakan kegiatan Ramadan selanjutnya yang sangat membutuhkan biaya besar sebagai berikut. Santunan anak yatim dan pembagian sembako murah kurang lebih 300 paket santunan akan dilaksanakan tanggal 30 Maret 2024. Dibutuhkan dana sebesar Rp33 juta. Kegiatan itikaf 10 hari terakhir Ramadan 30 Maret sampai 9 April 2024. Seharinya kurang lebih 100 paket makanan, dibutuhkan dana sebesar kurang lebih Rp25 juta. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga ketenangan dalam kegiatan selama sholat tarawih berjamaah berlangsung, serta dengan menonaktifkan alat komunikasi dan mengkondusifkan anak-anaknya agar tetap tenang, agar kekhusyuan ibadah kita tetap terjaga. Serta jamaah diharapkan tetap selalu menjaga kebersihan di dalam dan di luar lingkungan masjid, terutama anak-anak,
botol minumnya atau minuman gelasnya harap dibuang kembali. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Bapak Ustadz Kiai Haji Ali Rosyidin MA, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak deh? Harusnya gue tinggalin balik. Iya tadi komik ada 2 di sini gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini siapa yang nulis? Alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sholat Isya rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, calon-calon penghuni surga yang wajahnya berseri-seri ketika nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rizkinya, diberkahi umurnya, dan mudah-mudahan akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khotimah. Alhamdulillah, sebelum kita melakukan sholat tarawih, sejenak kita akan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang insya Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, panitia kegiatan roh ada malam hari ini kultum kuliah 7 menit. Nanti kalau lewat 7 menit nanti kita ingatkan, karena ibu-ibu di belakang sudah bilang, Ustadz jangan lama-lama, itu di rumah makanan sudah menanti. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang singkat kita akan mengambil hikmahnya. Dan tema malam hari ini tadi sudah disampaikan, agar amal ibadah kita tidak sia-sia. Ya. Kalau amal ibadah kita tidak sia-sia, berarti amal ibadah kita bisa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, di situ sangat jelas sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Nah, karena malam hari ini malam yang ke-18, sudah lewati malam yang ke-17, jadi masih semangat ya. Dalam ayat itu Allah memberitahu kepada kita dengan firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Kalau secara pemahaman, tidaklah aku perintahkan kepadamu kecuali agar engkau ibadah dengan penuh keikhlasan. Karena orang yang akan diterima amal ibadahnya adalah orang yang dilandasi dengan keikhlasan. Sesuai dengan masjid ini, namanya al-ikhlas. Ya. Dan salah satu memupuk kita, membimbing kita agar ibadah kita diterima oleh Allah, itu kata Imam Ghazali, syaratnya ada 2. Yang pertama, setiap kita ibadah niatkan dengan ikhlas karena Allah. Yang keduanya, kata beliau, berdoa mohon kepada Allah agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas. Yang keduanya, berdoa agar amalnya diterima. Seorang sufi terkenal, beliau adalah Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri itu termasuk gurunya Rabi'ah Al-Adawiyah, termasuk gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kata beliau, ketika seseorang akan mengamalkan ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki landasan yang harus masuk ke dalam lubuk hati kita. Apa kata beliau? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa rahmatika. Ada juga yang memberikan makna atini mahabbataka wa ma'rifatika. Ini kata beliau, para ahli sufi. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah yang aku tuju. Waridhoka matlubi, dan ibadahku yang aku cari ridhomu, ya Allah. Jadi, segala yang kita lakukan hanya mencarinya ridho Allah. Ketika orang melakukan ibadah puasa, itu tidak ada kita berharap akan dipuji. Tidak ada orang yang mengetahui dia sedang berpuasa. Tapi kalau kita melihat ada orang lagi sholat, oh, si fulan lagi sholat. Teman tahu, orang tua tahu, dia lagi sholat. Kalau dia lagi mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, tetangga juga tahu dia sedang berzakat, mengeluarkan zakat, bersedekah. Apalagi orang mau berangkat haji, sekampung tahu semuanya. Tapi siapa yang tahu orang itu lagi puasa? Siapa yang tahu orang itu lagi puasa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang di rumah pura-puranya lemes, keluarkan lidah, tahu-tahu di jalan banyak kaki-kaki yang kelihatan kakinya doang. Padahal berangkat dari rumah, kata istrinya dia bekerja tapi dia puasa. Di jalan, di atasnya ditutup, bawah kaki-kakinya kelihatan. Tidak ada yang tahu orang itu lagi puasa. Tapi yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu
illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Maka insya Allah orang puasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang kelak akan dimasukkan ke dalam Jannatur Royyan. Insya Allah, surga yang istimewa orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dalam ayat tadi, Imam Ghazali menyebutkan ikhlas itu ada dua macam. Yang pertama adalah mukhlis. Yang kedua, tingkatan yang paling tinggi adalah apa? Mukhlas. Makanya tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, tingkatan ikhlas yang pertama namanya mukhlis. Apa itu mukhlis? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan mukhlis itu usaha seseorang untuk ikhlas. Itu baru usaha. Kita berusaha agar amal kita bisa ikhlas, tapi itu namanya mukhlis. Kalau yang namanya usaha masih rentan dengan godaan. Kadang-kadang ada orang yang beramal, ya. Kemudian dia sudah beramal, berusaha untuk ikhlas. Tapi setelah itu amal ke masjid, saya sudah beramal gitu. Tahu-tahu panitia ngumumin, loh kok nama saya nggak disebutin? Nama saya nggak disebutin. Padahal sudah tadi berusaha ikhlas, tapi mengharapkan agar amalnya itu, sedekahnya itu, dia biar khalayak mengetahuinya. Akhirnya apa? Sampai dalam hatinya, kok saya amalnya, sedekahnya nggak disebutin, sehingga orang-orang nggak tahu itu kan yang nyumbang saya, itu kan yang sedekah saya, tapi kok nama saya tidak disebutin. Akhirnya apa? Besok saya nggak akan beramal lagi di masjid Al-Ikhlas umpamanya ini. Ini baru mukhlis. Kita berusaha untuk ikhlas, tetapi tahapannya masih mukhlis. Ada juga orang yang beramal tapi tidak dipuja, tidak dipuji, memberikan sedekah kepada orang lain. Loh kok itu orang nggak berterima kasih, nggak apa semuanya. Padahal kan saya tolong itu ya. Dalam hatinya dia mengharapkan balasan dari orang itu. Ini amal yang belum ikhlas namanya, tapi itu sudah mukhlis. Diterimakah amalnya itu? Tergantung dari apa yang ada di dalam hatinya. Kalau amalnya hanya untuk mengharapkan pujian dari orang lain, maka itulah yang amalnya ria, sia-sia. Walaupun sudah berusaha mukhlis. Ini. Yang kedua, ya, udah jam 8. Yang kedua adalah mukhlas. Tuh ya. Yang pertama mukhlis, masih rentan dengan pujian, dengan sanjungan. Kita kadang-kadang bangga, siapa dulu dong saya gitu, amalnya banyak. Ya, itu masih berusaha mukhlis, tapi karena mendapatkan sanjungan, akhirnya dia bangga karena amalnya itu. Orang yang seperti itu kesian. Kenapa? Amalnya hanya untuk mencari sanjungan. Sekarang ada yang kedua, mukhlas. Mukhlas ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yang sampai syaitan, iblis
nggak mampu untuk menggodanya. Kenapa? Karena yang namanya mukhlas itu sudah menjadi habit. Ada yang nyanjung, ada yang tidak menyanjung, ada yang malah beramal tapi tidak disebutin, dia tidak akan terpengaruh. Dia tetap mengharapkannya ridho Allah. Kenapa? Karena orang yang memiliki amal mukhlas, yang akan memberikan balasan adalah Allah. Dilihat, tidak dilihat, dicatat, tidak dicatat, nggak terlalu aku butuhkan. Tetapi ketika aku beramal sudah ikhlas karena Allah, itu yang disebut apa? Tingkatan yang tertinggi, namanya mukhlas. Nanti Bapak ketika pulang buka surat Al-Hijr. Buka surat Al-Hijr. Di situ ada ketika syaitan, iblis dikeluarkan dari surga dan dilaknat oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah karena dia takabur, karena dia sombong, tidak mau sujud menghormat kepada Nabi Adam. Permintaan iblis hanya satu. Jadi iblis juga doanya kepada Allah. Iblis juga doanya kepada Allah. Doa yang pertama kali diucapkan oleh iblis ketika dia dikeluarkan dari surga. Apa doanya iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, Tuhanku, kata iblis, anzirni ila yaumi yub'asun. Jangan dimasukkan ke neraka sekarang, ya Allah. Anzirni, tangguhkan sampai nanti yaumi yub'asun, sampai hari kiamat. Tadinya padahal mau dimasukkan ke neraka, langsung dikerangkeng, dimasukkan. Tapi iblis berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, tangguhkan, jangan dimasukkan ke dalam neraka sekarang. Allah berfirman, kenapa engkau tidak mau dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa engkau sampai tidak mau dimasukkan ke dalam neraka dan ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat? Apa yang akan kau lakukan? Kata iblis, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menggoda seluruh keturunan-keturunan Adam. Akan menggoda seluruh keturunan-keturunan Adam agar bisa menemani aku masuk ke dalam neraka. Karena gara-gara Nabi Adam aku dimasukkan ke dalam neraka. La ughwiyannahum ajma'in. Oleh karena itu tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan minta umur yang panjang. Ada ibu-ibu datang, Ustaz, doakan saya agar umurnya panjang. Ibu mau umurnya sampai hari kiamat? Ya enggak, katanya. Katanya pengen umurnya panjang. Iblis minta umurnya panjang. Terus berapa tahun? 200 tahun kamu ibu mau? Enggak juga, gitu ya. Orang 90 tahun saja kita sudah susah, ya Allah. Apalagi umurnya panjang. Lantas yang kita minta umur yang apa? Umur yang barokah. Umur yang bisa digunakan untuk ibadah. Kembali tadi kepada perkataan iblis. Kenapa engkau tidak mau dimasukkan ke dalam neraka sekarang? La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menggoda seluruh keturunan-keturunan Adam agar nanti bisa menemani aku masuk ke dalam neraka. Illa min ibadiyal mukhlasin. Kecuali ada hambamu, ya Allah, yang tidak aku sanggup menggodanya. Siapa yang tidak bisa
digoda oleh iblis, illa min ibadiyas mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas, yang ikhlas, yang ibadah karenamu ya Allah, gak mengharapkan sanjungan, gak mengharapkan pujian, gak mengharapkan balasan, tapi hanya mengharapkan balasan darimu ya Allah. Itu orang-orang yang mukhlas. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mengantarkan jiwa kita menjadi orang yang mukhlas. Segala yang kita sudah amalkan, seorang ayah siang bekerja mencari nafkah sampai keringat bercucuran, sampai kakinya tulang, capek semuanya, tapi niat ibadah karena Allah. Maka keikhlasannya seorang suami ketika menafkahi anak dan istri akan menjadi balasan di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang mukhlas. Seorang ibu membesarkan anaknya, mendidik anaknya menjadi anak-anaknya soleh dan solihah, akan menjadikan amal ibadah yang mukhlas yang nanti di hadapan Allah. Inilah amal yang diterima karenamu ya Allah, mukhlas. Mudah-mudahan seluruh sektor dalam kita ibadah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Atini mahabbataka wa rahmatika. Yang keduanya berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan amal puasa yang aku lakukan diterima dan diridhoi olehmu ya Allah. Mudah-mudahan sedekah yang aku keluarkan menjadi amal yang untuk hanya mencari ridhomu ya Allah. Inilah nilai-nilai ibadah yang tidak sia-sia, yang akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam diri kita, Allah memberikan kekuatan lahir batin. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mukhlas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Terima kasih Pak Kiai. Sami-sami.